Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya yakin kabar kita hari ini adalah baik dan luar biasa tentunya. Kita akan bersama-sama kembali dalam merenungkan firman Tuhan kita dalam ibadah raya kita yang kedua. Dan saya yakin dan percaya sukacita daripada Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Dan tema kita bulan ini, kita belajar tentang bertumbuh di dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang 17. Berbunyi demikian: sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, memimpin kami sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang baik bagi kami. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dan berbicara atas kami ya Tuhan. Biarlah kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburkan oleh benih firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dikhususkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Imanlah yang membuat kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Kristus. Iman juga yang membuat kita tidak menjadi orang yang bertindak sembarangan sebelum kita mengenal Kristus. Tindakan kita tidak berdasarkan iman. Dan semua apapun yang kita lakukan membawa kita kepada maut. Oleh karena iman, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh keselamatan. Berbicara bertumbuh di dalam iman merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Mengapa iman itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Seperti firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar adalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu kita dibenarkan. Dan kehidupan orang percaya dikatakan benar jika ia benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Seberapa pentingnya iman itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang kita pelajari pada saat ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Kita membuka Ibrani pasal yang 11 ayatnya yang pertama, berbunyi demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, iman merupakan dasar kepercayaan kita sebagai orang percaya. Tanpa iman kita tidak punya dasar. Kalau kita percaya tetapi tidak memiliki iman, itu mitos. Kata orang, ceritanya. Tetapi karena kita memiliki dasar kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus, berarti saya dan Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan memiliki dasar yang kuat. Mengapa saya percaya? Dan sumber kepercayaan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam iman, kita harus memiliki dasar, yaitu iman kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki dasar,
maka ada tempat kita berpijak, ada tempat kita untuk mengawali langkah hidup kita. Ketika kita setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki dasar bagaimana saya harus hidup sebagai orang percaya setelah saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, dasar kehidupan iman orang percaya adalah Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari, iman begitu penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, karena iman itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan Bapak Ibu Saudara. Kata firman Tuhan di dalam Roma bahwa iman itu bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jikalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh? Saat ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengatakan saya orang beriman, saya orang beriman. Tetapi seringkali iman kita kacau. Di saat-saat situasi-situasi genting, iman kita goyah. Di saat-saat situasi-situasi yang begitu melemahkan, kita tidak kuat dan mulai mengeluh dan mulai menyalahkan Tuhan, karena kita tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi faktanya Bapak Ibu Saudara, semakin kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka semakin kuatlah iman kita. Setelah kita memiliki dasar yang kuat atas dasar iman kita di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan yang membawa kita hari demi hari semakin kuat di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam situasi apapun, sehingga di dalam keadaan apapun, iman kita teruji Bapak Ibu Saudara. Di saat kita memiliki masalah, di saat cobaan datang, di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita terlatih menghadapi segala situasi, karena kita bertumbuh oleh iman. Kita bertumbuh iman kita di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari pada saat ini, mengapa kita membutuhkan iman di dalam, seberapa pentingnya iman ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dengan iman kita memiliki keberanian untuk berharap. Tanpa iman tidak ada harapan. Jikalau kita memiliki iman, kita berani berharap. Apa harapan-harapan terbesar kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yaitu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Di dalam dunia pekerjaan kita punya harapan-harapan besar di dalam kehidupan kita. Dan dengan iman, kita harus berani berharap. Karena janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan, berarti kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam kendali Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu semuanya berani berharap, karena kita memiliki iman yang memiliki dasar di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam iman bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar mengatakan saya orang percaya atau orang Kristen, tetapi iman kita harus merupakan identitas kehidupan orang percaya yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Memang situasi ini di mana kondisi bangsa dan negara kita saat-saat ini begitu sangat membahayakan dan sangat genting Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak juga orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin rohani menantang situasi ini
dengan dasar iman, tetapi tidak melihat konteks bahwa iman itu bukanlah iman yang sembarangan. Iman yang benar-benar adalah iman yang benar-benar mengandalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkehendak kita saat ini untuk bersama-sama tinggal di rumah, mengikuti saran pemerintah, maka tinggallah kita di rumah. Jika kehendak Tuhan bagi kita untuk bersama-sama keluarga kita untuk beribadah, tinggallah beribadah dengan keluarga kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap keluarga yang memulai altar rumah tangganya di dalam Tuhan akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya. Dan saya rindu sebagai hamba Tuhan, setiap keluarga bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja hanyalah sebuah gedung. Walaupun kita tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi gereja yang sepenuhnya, gereja yang seutuhnya adalah setiap pribadi yang mau taat dan percaya dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam pertumbuhan iman kita. Iman merupakan dasar dari segala apa yang kita percayakan. Iman kita harus dinamis, harus terus bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita kuat menghadapi segala situasi di dalam kehidupan kita. Dan dengan iman, marilah kita berani berharap kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan setiap firman ini untuk menguatkan kami dan mendidik kami untuk semakin hari semakin percaya bahwa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang menghidupkan kami sampai saat ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.